berbeda dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Perbedaan itu dimulai dari tahapan seleksi hingga pemilihan formasi. Dalam hal ini, guru honorer mendapatkan kesempatan lebih besar untuk diterima sebagai P3K guru. Selain ada kebijakan afirmasi, guru honorer juga memiliki kesempatan 3 kali untuk mengikuti ujian. Seiring akan berakhirnya seleksi P3K guru pada tahap 2, pendaftaran tahap 3 juga akan segera dibuka. Menurut sejumlah informasi yang sudah berhasil saya rangkum, pemerintah khususnya Kemendikbud akan kembali membuka formasi P3K guru pada tahap ketiga di tahun ini. Saat ini Kemendikbudristek menargetkan 1 juta guru honorer yang dapat diangkat menjadi ASN dalam seleksi P3K guru. Namun dari 1 juta target hanya akan dibuka 5.000 peserta dalam satu tahap P3K guru. Menurut sejumlah informasi, pada seleksi tahap ketiga ini, peluang kelulusan akan lebih besar karena terdapat perbedaan persyaratan pada tahap ke-1, kedua, dan ketiga. Berikut ini akan saya bahas perbedaan P3K guru tahap 1 dan tahap ketiga dan beberapa alasan kenapa peluang untuk lolosnya lebih besar. Yang pertama, pada seleksi tahap kedua. Setiap peserta wajib melamar dalam satu daerah kewenangan di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi tempat pelamar mengajar. Ini merupakan aturan pertama pada seleksi P3K di tahap kedua. Selanjutnya, aturan kedua pada seleksi tahap kedua. Setiap peserta yang mengajar di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP hanya bisa melamar pada bentuk satuan pendidikan tersebut. Begitupun dengan peserta yang mengajar di tingkat SMA, SMK, dan SLB hanya bisa melamar pada bentuk satuan pendidikan tersebut. Itu artinya setiap peserta yang sebelumnya mengajar di tingkat PAUD, dia hanya bisa mendaftar pada tingkat satuan TK, SD, dan SMP. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Bagi peserta yang sebelumnya mengajar di SMP, dia hanya bisa melamar pada tingkat SD, TK, ataupun PAUD. Begitupun bagi peserta yang sebelumnya mengajar di SLB, dia hanya bisa mendaftar pada tingkat SMA ataupun SMK. Itu merupakan aturan kedua pada seleksi P3K tahap kedua. Selanjutnya, peraturan ketiga pada seleksi tahap kedua ini, yaitu tidak ada optimalisasi pengisian untuk formasi yang kosong. Selanjutnya, peraturan P3K pada tahap ketiga yang saat ini akan dibuka dan akan teman-teman ikutin. Peraturan pertama, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik pelamar. Hal tersebut tentunya berbeda pada peraturan seleksi P3K tahap kedua, yang mana para peserta hanya wajib melamar dalam satu daerah. Selanjutnya, peraturan kedua pada seleksi tahap ketiga ini, para peserta yang mengajar di tingkat SMA bisa memilih formasi di tingkat SD, SMP, dan lain-lain. Tentunya teman-teman sudah tahu perbedaannya. Pada tahap kedua tadi, pelamar yang mengajar di tingkat SMA hanya bisa melamar di tingkat SMA lagi, begitupun sebaliknya. Tetapi pada peraturan ketiga ini, setiap peserta bisa memilih formasi mana yang akan dilamar. Selanjutnya, peraturan ketiga pada seleksi tahap ketiga, yaitu adanya optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi itu perbedaan peraturan pada seleksi tahap kedua dan seleksi tahap ketiga, yaitu pada tahap kedua apabila para pelamar tidak mendapatkan formasi tetapi lulus passing grade, maka para pelamar ini sudah dipastikan tidak bisa lolos seleksi ASN P3K. Jadi seperti itu untuk aturan di tahap kedua. Namun pada seleksi tahap ketiga ini, apabila pelamar lolos di passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap ketiga, maka nantinya akan ada optimalisasi pengisian untuk formasi kosong. Jadi nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang formasinya masih kosong dan belum terpenuhi, atau di sekolah-sekolah yang tidak ada pelamarnya. Ini merupakan kewenangan dari Kemendikbud. Jadi seperti itu ya teman-teman di peraturan P3K pada tahap ketiga. Tentunya aturan ketiga ini merupakan aturan yang harus teman-teman manfaatkan. Karena nantinya apabila pelamar tidak lolos pada seleksi tahap ketiga tetapi lolos pada passing grade, maka nantinya masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K, yaitu melalui jalur optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Jadi itu kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin.
Bagaimana, apakah tertarik untuk mendaftar pada seleksi P3K Guru tahap ketiga ini? Untuk syarat dan jadwal pendaftarannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa cek link video di atas ini. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya